Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? How is it going? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-7, khususnya di kelas 12. Pada hari ini kita membahas tentang mawaris. Apa itu mawaris? Mari kita simak materi berikut ini. Jadi sebelum masuk materi, di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja ya. Nah, apa itu mawaris? Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Nah, itu tadi mawaris. Kemudian apa pengertian dari ilmu mawaris? Ilmu mawaris yaitu ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting, karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Jadi bisa diambil kesimpulan kecilnya, yaitu mawaris itu yaitu pindahnya harta dari orang yang meninggal itu kepada orang yang masih hidup. Contohnya, ada seseorang yang meninggal kemudian meninggalkan hartanya, dan harta tersebut itu diwariskan kepada siapa? Bisa jadi ke anaknya dan ke istrinya dan lain sebagainya. Sementara ilmu mawaris yaitu ilmu yang mengatur tentang warisan tersebut gitu loh. Pembagiannya berapa? Nah, itu dibahas di ilmu mawaris gitu. Kemudian yang kedua, ada dasar-dasar hukum mawaris atau dasar-dasar hukum waris. Yang pertama di Al-Quran, kalian bisa lihat di Quran surah An-Nisa ayat 7. Kemudian ada sunnah, kalian bisa lihat hadisnya di depan saya. Kemudian yang ketiga yaitu posisi hukum waris di Indonesia. Jadi hukum kewarisan Islam di Indonesia ini merujuk pada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta waris, dan ahli waris. Komplikasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli pengganti atau ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Contohnya anak angkat dan sebagainya. Nah, di sini saya ada tampilkan tentang mawaris menurut KHI. Siapa-siapa saja ahli waris dan syarat beserta bagian harta waris yang diterimanya. Di sini saya ada tampilkan. Nah, jadi tabel ini yaitu secara singkat yang dikemukakan oleh KHI atau kompilasi hukum Islam. Kalian bisa lihat di PowerPoint yang telah saya berikan nanti. Di video ini juga kalian bisa lihat. Jadi di situ ada pembagian ahli waris, kemudian ada syaratnya, kemudian ada berapa bagian dari harta tersebut, salah 1/4. Nah, itu bisa kalian lihat. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang berkenan atau apabila ada yang masih belum jelas, kalian bisa tanyakan di Google Classroom. Ingat, jangan sungkan. Kenapa? Kalian malu bertanya, jadinya jalan-jalan. Oke, jangan seperti itu ya. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung saja ditanyakan kepada saya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.